warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya bu. Iya. Pada sore hari ini kita akan bahas modul 4 dalam pertemuan kedua K2, yaitu perlindungan anak. Modul 4 ini terbagi dua sesi, sesi 11 dan sesi 12, 11. yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Sesi 11, kemudian sesi 12, pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Oke. Di modul 4 ini saya akan yang fokuskan pembahasan tentang sesi 12, pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Oke, ibu sekalian. Saya sampaikan kemudian kepada ibu sekalian bahwa pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak ini ada hubungannya pada modul 1 yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di situ ada sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi peran-peran orang tua terhadap anaknya adalah memberikan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah, itu. Kemudian tidak memberikan kekerasan secara fisik maupun secara psikis, itu dimaksud. Jadi kalau definisinya tentang fisik adalah yang dalam bentuk apa, Bu? Kekerasan di fisik seperti apa, gimana? Itu salah satunya. Kemudian psikis adalah dengan cara marahi. Oke. Ibu sekalian, untuk kemudian saya mengingatkan kembali bahwa materi ini sangat erat kaitannya dengan modul yang pernah kita bahas tentang PPA, perlindungan anak. Itu di situ ada peran orang tua antara suami dan istri. Oke. Kemudian selanjutnya langkah kedua, pengertian penelantaran. Ibu sekalian, apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Sudah dapat gambarannya? Sudah dapat contohnya seperti apa? Penelantaran. Iya. Anak yang ditinggalkan, tinggal nikah. Ya, terus yang lain? Tinggalkan karena meninggal orang tuanya. Oke, terima kasih atas atas jawaban dari ibu semua bahwa itu salah satu contoh tentang penelantaran anak. Oke, baik. Saya coba masuk pada LK2. Silakan dibaca LK2 tentang Tasrifin. Oke, silakan. Kisah Tasrifin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilegon, Banyumas, Jawa Tengah, Tasrifin umur 12 tahun, bocah tangguh dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, Dario 5 tahun. Tasrifin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter persegi dengan satu ruangan kamar luas 3 kali 3 meter persegi
dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 kursi panjang dan 1 meja beralas lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan dan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam 1 kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tanpa lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan cangkul, membersihkan sisa padi serta menanam. Tasripin, Jumat 12 bulan 4 2013. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Jadi sudah dibacakan. Ibu semua sudah mendengar ya tentang kisah Tasripin. Nah, sekarang ibu sekalian, saya coba ingin sampaikan bahwa dari kisah cerita tentang Tasripin, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin? Tasripin bekerja di sawah. Oke, yang poin pertama adalah Tasripin kerja di sawah sehari-hari. Kemudian apa menjadi tanggung jawab? Menghidupi ketiga adiknya. Seharusnya tanggung jawab ini terpulang kepada orang tua Tasripin. Kemudian selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah terhadap Tasripin dan adiknya? Jadi cerita tentang ini, di mana ke ayahnya? Di Kalimantan. Dia pergi apa? Pergi Kerja, mencari nafkah. Nah, apa yang dilakukan ayah Tasripin itu sangat keliru. Karena kenapa? Dengan meninggalkan anak-anaknya, sehingga menjadilah beban tanggung jawab Tasripin sebagai kakak untuk menghidupi adik-adiknya. Oke, ibu sekalian, bahwasanya hal yang dilakukan oleh ayah Tasripin merupakan tindakan apa? Penelantaran. Ya, penelantaran. Itu yang dimaksud Bu. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Nah, ini tadi dimaksud. Jadi sudah sangat jelas bahwa ayah Tasripin merupakan sangat keliru dalam mengambil sikap sehingga meninggalkan anak-anaknya, karena itu sebagai bentuk penelantaran, tidak memberikan apa? Kasih sayang. Itu tadi jadi bentuk penelantaran. Oke Bu sekalian, ini dapat dilihat pada buku pintar di halaman 35. Nanti kalau ibu pulang bisa dilihat ya tentang kisah Tasripin. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga, yaitu contoh-contoh penelantaran. Nah, di sini telah hadir ibu semua, kurang lebih 5 orang. Saya coba bagi 2 kelompok saja, kelompok 1 dan 2, ya seperti yang tadi ya. Kelompok. Oke. Dalam kelompok ini silakan berdiskusi beberapa menit. Contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi ya Bu di lingkungan rumah ibu sekalian. Silakan Bu, nanti sebentar diutarakan. Silakan berdiskusi. Penelantaran anak yang ada di sini. Ayo silakan Bu. Ya. Sambil diskusi cerita 1 menit, 2 menit, oke. Oke, cukup ya Bu. Ibu sekalian, silakan dari kelompok tadi yang sudah terbentuk untuk mengutarakan apa-apa tadi. Seperti apa yang sering terjadi di lingkungan ibu sehari-hari. Oke, silakan Bu. Di lingkungan saya ada terjadi
penelantaran yang terjadi karena perkawinan ayahnya, ibunya kawin, ayahnya kawin, anaknya terlantar. Sekarang anaknya diasuh oleh neneknya. Oke. Sekarang sudah tua. Ya itu salah satunya. Tuh. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Marlina. Oke. Kemudian yang lain. Nah, Silakan. Ada kisah seorang janda, 3 anaknya, tapi dia menikah lagi. Terus setelah dia menikah, dapat suami baru, ternyata dia tidak mengurus anak-anaknya semua. Cuma tantenya yang nguruskan. Oke, terima kasih Misna ya. Itulah uraian dari Muskagun yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah akibat daripada penelantaran. Oke, akibat bahwa penelantaran dapat membawa akibat buruk pada anak. Nah ini jadi hubungannya dengan apa namanya? Dengan apa yang terjadi yang Ibu alami ini sama ya kaitan eratnya dengan ini cerita tentang tasrif itu. Jadi harusnya anak punya hak untuk mendapatkan apa pendidikan itu akhirnya apa putus sekolah karena harus kerja cari uang. Oke. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah saya coba sampai tanya Bapak Ibu, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya membantu keluarga? Pernah. Dalam bentuk apa, Bu? Membersihkan, menyapu, cuci piring. Oh itu yang di rumah ya. Apakah ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Tidak. Tidak pernah. Oke, ya alhamdulillah kalau seperti itu. Oke. Sekarang saya coba putarkan film. Nanti bisa disimak ya Bu. Nah, tentang cerita anak di Pulau Nias. Kelihatan ya Bu? Ja, setelah dia pindah sungai. Ich heiße Sine und bin 13 Jahre alt. Hier im Steinbruch am Fluss arbeite ich jeden Tag. Nur sonntags ist keine Arbeit. Meine Mama arbeitet auch hier, aber mein Vater ist schwer krank. Der ist zu Hause. Insgesamt sind wir 4 Kinder in der Familie. Wir holen die Steine aus dem Fluss. Meine kleine Schwester hilft mir mit der schweren Schubkarre. Wenn wir die Steine gesammelt haben, dann zerkleinern wir sie und dann verkaufen wir sie. Die Arbeit ist hart. Ich werde schnell müde und es ist sehr heiß. Meine Beine jucken, weil ich die Ameisen beißen. Wenn ich die Steine mit dem Hammer zerschlage, treffe ich manchmal meine Hand und es blutet. Wenn es schlimm ist, gehe ich nach Hause. Ich bin bis zur 4. Klasse zur Schule gegangen, aber ich musste aufhören, weil mein Vater krank ist und nicht mehr arbeiten kann und wir kein Geld haben. Aber ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Ich war fleißig in der Schule. Später möchte ich nämlich gerne Lehrerin werden, weil ich Kinder schlau machen möchte. Ich bin Citra. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit im Steinbruch. Es ist hart, mit den Steinen zu arbeiten. Sie sind schwer und spitz. Aber ich helfe meinen Eltern trotzdem gern. Ich koche morgens und abends, wasche die Teller ab und fege unser Haus. Meine Mutter kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe insgesamt 9 Brüder und Schwestern. Zur Schule kann ich nicht mehr gehen, weil meine Familie das Geld für die Prüfungsgebühren und die Schulbücher nicht bezahlen kann. Wir sind arme Leute und jeder muss mithelfen. In die Schule würde ich gerne wieder gehen. Die Schule mag ich sehr gerne.
Oke, ibu sekalian tadi sudah disaksikan, sudah ditonton tentang seorang anak seorang cerita tentang seorang anak di Pulau Nias. Apa yang bisa dipetik dari cerita ini, Bu? Oke, menceritakan tentang apa? Silakan, Bu. Ini seorang anak perempuan yang membantu orang tuanya karena ayahnya sedang sakit dan dia masih ingin sekali bersekolah. Sama dengan Citra juga seorang anak perempuan yang membantu ayahnya bekerja, menambang batu, dan dia juga ingin sekali bekerja, ingin sekali bersekolah. Oke, ya. Ada yang lain? Cukup ya. Jadi ibu sekalian bahwa seperti apa yang disebutkan tadi oleh Ibu Malina itu salah satu contoh bentuk apa? Eksploitasi. Kenapa? Karena kenapa? Anak harusnya di usia masih muda dia harus punya hak dapat pendidikan, tapi justru disebutkan cari uang. Itulah bentuk-bentuk eksploitasi. Bahwasanya eksploitasi memanfaatkan anak untuk mendapatkan suatu keuntungan baik materi maupun non materi, itu merupakan tindakan eksploitasi. Nah, itu sudah sangat jelas sekali bahwa eksploitasi tanpa kita sadari maupun sadari terkadang terjadi di lingkungan kita sehari-hari, baik di keluarga kita maupun di orang lain terjadi. Nah, cerita ini sama dengan cerita tentang anak di Pulau Nias. Ibu sekalian, ada yang bisa memberikan contoh yang yang spesifik? Eksploitasi. Ya, eksploitasi. Contoh-contoh kecil. Kecil di tetangga saya kan sekarang kita bekerja di sini sebagai pasenso. Di tetangga saya ada anak-anak yang putus sekolah yang harus bekerja menghidupi. Jadi misalkan begini, Bu ya, menyebutkan contoh-contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak, tenaga anak dan Tenaga anak. anak itu, saya sedih hutan. Iya. Gimana ada baru udah uangnya kasih lupa. Nah, itulah. Jadi itu yang dimaksud dengan contoh eksploitasi. Tapi kalau misalkan dia hanya sekedar membantu, misalkan kerja di kebun, hadirnya anak hanya untuk membantu, maka itu tidak masuk dalam kategori eksploitasi. Jadi kalau misalkan anak yang rajin biasa membantu orang tuanya ya. Jadi definisi eksploitasi itu kita mencabut hak anak. Jadi hak anak disuruh kerja untuk mencari uang. Ya itulah disebut eksploitasi anak. Anak belum dewasa sudah dipaksa kerja. Oke. Nah, ibu sekalian, bisa dilihat pada buku pintar halaman 41 tentang contoh-contoh eksploitasi. Nah, di situ bisa ibu sangat jelas bagaimana menggambarkan dan menceritakan tentang eksploitasi. Apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bahwa kegiatan itu sama sekali tidak dibenarkan. Oke, selanjutnya langkah ke-6 adalah akibat eksploitasi terhadap anak. Maka ketika itu terjadi, maka anak akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Salah satunya apa? Anak akan menjadi guru. Anak akan kemudian menjadi trauma. Kemudian anak akan menjadi malas dan lain sebagainya. Bahkan daripada itu lebih ngerinya lagi adalah ibu sekalian, ketika kegiatan eksploitasi contoh misalkan ada orang tua menjual anak, ya toh? Ada kemudian anak membiarkan anaknya, orang tua membiarkan anak bekerja di tempat-tempat yang tidak dibenarkan misalkan. Nah, itu satu bentuk eksploitasi, dikeluar malam hari, tidak karuan, waktu-waktunya. Itu kegiatan bentuk menelantar membiarkan yang pada akhirnya nanti adalah anak akan terbiasa. Yang takutnya adalah ketika anak kita akan mencoba
kegiatan-kegiatan kejahatan seperti sabu-sabu dan narkoba itu sangat baik sekali, Bu. Nah, inilah yang bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, agar ini tidak terjadi, maka ibu-ibu sesegera mungkin memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap anak. Oke. Saya kira Bu cukup sekian. Semoga modul ini sangat bermanfaat pada ibu sekalian dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul 4 tentang perlindungan anak, khususnya sesi 12 pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Oke. Terima kasih Bu. Nanti kita bertemu pada selanjutnya pada pada modul kelima, sesi ke-1. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.